Ya, iya. Dingin. Dingin. Itu barang panas. Sini dingin masuk angin. Masuk angin nanti. Sehat. Hah? Agak mendung sih. Iya, agak mendung. Gimana tadi? Belum ada hubungin lagi. Hubungi catatannya di sana itu katanya belum bayar gitu. Iya itu makanya. Ya alasan aja. Oh, Ya, mungkin lah di telepon atau di kalau belum bayar nggak mungkin. oh iya makanya. Ini, wah saya bingung juga. yang sedang sibuk melakukan persiapan di luar Kan dimasukkan ke untuk segera memasuki jauh. Acara peringatan Nah itu juga. Ini pak. Jadi silakan yang sudah ada. Kakak mohon maaf atas keterlambatan respon karena pesan dari jika kami cek untuk tiketnya belum ada pembayaran dah. Nah itu makanya udah saya kirim padahal ini udah ada invoice-nya. Kok Kan udah ini keluar kan nggak mungkin pak kalau iya makanya. Iya. ini nih pak dibalas lagi bahwa nggak mungkin ini cetak kalau Iya makanya udah ada. nggak ngerti itu baca itu. Yang masih kosong ini ketertiban dan juga kegiatan kita pada hari ini. Gak mungkin ada ini udah jelas ada rupiahnya kok. Bagi hadirin yang masih berada di luar dimohon untuk segera memasuki ruangan karena kegiatan yang dilaksanakan dengan menuju ruang kita mulai. Dan untuk hidangan takjil akan dibagikan di dalam ruangan selesai kegiatan berjuang. Bagi hadirin yang sudah berada dalam ruangan dimohon dengan segala hormat untuk mengisi terlebih dahulu barisan depan yang masih kosong. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang sudah datang di sekitar jauh untuk masuk, untuk segera masuk. Mohon untuk tidak mengangkat diri, silakan masuk. Kecuali yang membantu persiapan. Dubesnya sedikit terus. Kecuali yang membantu persiapan yang layak baik masuk. Jadi tidak berkeliaran pada saat ada acara. Ayo silakan. Jadi mau mikirin tahu. Mati. Sesuai perkiraan sesuai. Sesuai perkiraannya kita bisa. Mereka nunggu di luar jauh. Ibu-ibu yang ada di jomblo Saya untuk masuk kecuali bagi mereka yang sedang membantu persiapan untuk buka puasa bersama. Yang lainnya kalau masuk sebelum udah selesai kan? akan lebih jauh masih sebelum untuk oh gitu? Nggak sampai setengah 7? Jangan. Oh gitu. kecuali kepada ada yang saya Siap. Tapi doa dulu. Ya doa. Oh iya. Kurang 5-7 menit. Sampai kan? Sesuai perkiraan adalah sesuai perkiraan. Lanjut bergerak. Foto-foto.
Masya. Ah. Si ano gak kesini? Siapa? Si Soko. Serang. Hah? Kayaknya problem tuh. Jadi mau gojek. Udah di info belum? Udah di info. Oh, di info. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada kwitansinya nggak Pak? Tak kirim. Kalau yang yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Bapak Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Sukmono, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand. Dan hadirin hadirat jamaah. Nah, itu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir dalam acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriah yang mengandung tema Al-Quran mengajarkan kita agar selalu membersihkan diri lahir dan batin sebagai aplikasi dari nama Al-Quran. Selawat dan salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada peringatan Nuzulul Quran pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Bapak Duta Besar, yang keempat mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Husnan LCMH. Acara yang kelima pembacaan doa dan yang keenam penutup. Baik, marilah untuk memulai acara pada sore hari ini kita buka acara peringatan Nuzulul Quran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk doa kami lanjutkan Ananda Aisyah Humairah dan untuk membaca sawit tilawah Ananda Kaisar Khalifah Azkirana Mujarrab. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Semoga keselamatan, rahmat dan berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu sekalian. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan sebagai penjelasan yang berasal mengenai petunjuk tersebut serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian berada di dalam bulan itu, maka hendaklah kalian berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut sebanyak hari yang ditinggalkannya itu di hari-hari yang lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangan puasanya dan mengakhirkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka katakanlah, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Indonesia dan Ananda Desa yang merupakan siswi dari Sekolah Indonesia. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan Bapak Duta Besar pada Bapak Ahmad Budiman waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, salam sejahtera kita semua, seiring doa semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan semoga kita dalam keadaan kehidupan dan hidup sehari-hari dapat berjalan di dalam jalan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah menghentinya memberikan karunia dan anugerah, termasuk karunia dan anugerah kesehatan dan keluangan waktu bagi kita semua untuk dapat berkumpul bersama pada sore hari ini dalam rangka memperingati nuzul Al-Quran di dalam rangkaian acara berbuka puasa bersama, sholat maghrib, sholat isya dan tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan dicurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia, dan semoga kita termasuk golongan darah dari pengikut-pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk selalu bersyukur, termasuk juga bersyukur atas diberikannya kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan puasa ini, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang khusus bagi kita semua, di mana di dalamnya terjadi beberapa peristiwa dan juga beberapa hal yang memudahkan kita di dalam menjalankan ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda subahanan nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, itu petunjuk-petunjuk bagi kita beserta penjelasan-penjelasannya untuk bisa kita membedakan antara hak dan batil. Setiap memperingati nuzul Al-Quran, kita selalu mengingatkan bahwa kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, bahkan banyak hal yang sebetulnya tidak kita ketahui. Di alam yang begitu banyak pengetahuan, mungkin kita hanya sedikit berbeda pengetahuan yang ada dalam dunia ini. Dan oleh karena itu, maka kewajiban bagi kita untuk selalu belajar, selalu meningkatkan ilmu kita dari tahun ke tahun,
sebagaimana juga yang selalu kita garis bawahi di dalam setiap pernyataan judul Al-Quran, yaitu ayat pertama yang diturunkan, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca, dan Tuhan pula yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia tentang apa yang mengetahui tidak diketahuinya. Jadi dari 5 ayat ini adalah suatu hal penting bagi kita untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita, karena itulah yang dituntut di dalam Islam. Islam adalah suatu agama yang mewajibkan kepada umatnya untuk berakal dan berpengetahuan. Di dalam arti Iqra sebagaimana Islam setiap tahun menggaris bawahi tidak hanya sekedar membaca, karena di dalam Iqra tidak ada unsur di dalamnya, yaitu tulis atau membaca secara harfiah, kemudian tulis yaitu mempelajari segala sesuatu yang tidak kita ketahui, untuk menganalisa semua hal-hal yang ada dan untuk menetapkan, memperkirakan apa yang bisa terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting sekali bagi kita untuk terus belajar dengan 4 faktor atau unsur yang ada di dalam kata Iqra itu, yaitu to learn, to analyze, and to protect. Pada pernyataan usul Quran kali ini, kita akan mengenal Al-Quran mengajarkan kita agar selalu membersihkan diri dan lahir dan batin sebagai aplikasi dari Anatol Fakir Iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tema ini sangat penting karena kebersihan merupakan salah satu Temanya bang, yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Masalah atau hal atau bab bersuci merupakan suatu hal penting dalam saat melaksanakan ibadah kita di dalam Islam. Oleh karena itu, Islam mendorong dan menunjukkan anak-anaknya untuk selalu mencintai kebersihan hati yang menyeluruh. Kebersihan ini bukan hanya kebersihan fisik, tapi kebersihan hati dan kebersihan pikiran. Karena dengan kebersihan itu kita dapat menciptakan hal-hal produksi dalam kehidupan kita yang bersih. Quran banyak menyinggung mengenai kewajiban kita untuk menggarisbawahi masalah kebersihan ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada Dia, kami telah mengutus kepada Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Al-Quran serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 151 ini digaris bawahi bahwa betul mengenai masalah mensucikan diri, memohon diri untuk tidak ngobrol dulu, mohon diri tidak untuk ngobrol dulu, karena diri ini tidak ada peredam suaranya, jadi suara muncul. Jadi tolong untuk nanti ngobrolnya sambil makan di lapang ya, sebentar lagi. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Di sini menggaris bawahi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Di sini juga menggaris bawahi bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari ungkapan rasa syukur yang harus dicerminkan di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kita sering sekali menyatakan bahwa syukur kita A, syukur kita B, tetapi rasa syukur itu hanya ucapan, tidak dilaksanakan dalam mencerminkan rasa syukur itu sendiri. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 garis bawahi bahwa ayat orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak meninggalkan sholat,
maka basuhlah kamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua otak kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh sesuatu yang tidak boleh disebut, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tangan yang baik dan bersih. Sapulah kamu dan tanganmu dengan tangan itu. Allah tidak hendak menyakitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menggunakan nikmat-Nya supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Di sini juga menjadikan suatu hal kesucian menjadi yang utama, yaitu dengan memanfaatkan air hujan yang jatuh dari langit. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penghormatan kepada-Nya, dan Allah memberikan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kamu dan memperteguh dengannya telapak kaki. Quran Surat Maryam ayat 13 menyatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga kebersihan, dan rasa belas kasihannya mendalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa, dan Dia adalah seorang yang bertakwa. Dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 108 di situ disebutkan bahwa dalam masjid ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka di sini jelas sekali bahwa masalah kebersihan adalah suatu hal yang utama di dalam Islam. Dan bagaimana kita untuk selalu menjaga lingkungan kita, menjaga diri kita, agar kita selalu berada dalam keadaan bersih. Sangat ironis kenyataannya menjadi khususnya di antara bangsa Indonesia, di negara yang kita cintai, yang sebagian besar dari penduduknya adalah beragama Islam, tetapi persoalan kebersihan masih saja menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan. Jadi kalau kita lihat informasi silakan Google sekarang, di situ menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang bermasalah dengan sampah, terutama sampah plastik. Apabila kita berjalan kemanapun selalu terhadap sampah. Indonesia yang indah sekarang sudah banyak dirusak karena sampah itu. Jadi ini merupakan suatu tantangan karena kita sebagai warga negara Indonesia, di mana sebagian besar adalah umat Islam, kita harus menunjukkan bahwa Islam sangat menggarisbawahi itu penting kebersihan. Saya pernah merasa malu dan ini selalu saya ulang-ulang. Saya adalah pendaki gunung, mantan pendaki gunung, dan ketika bertemu dengan para pendaki gunung dari negara-negara lain, saya sering diejek atau dicandai dengan hal yang sesungguhnya itu dalam fakta yang terjadi, yaitu bahwa mereka mengatakan sebenarnya apapun hutan yang ada di Indonesia, sesulit apapun gunung-gunung yang ada di Indonesia, ketika mendapat gunung Indonesia tidak perlu membawa kompas, cukup mengumpulkan sampah. Ini adalah suatu muncul yang memalukan. Artinya apa? Ketika saya mendaki gunung, salah satu gunung tertinggi di dunia ada di Indonesia, yaitu di Katrang di Papua, saya bisa menemukan banyak bungkus-bungkus plastik, banyak botol-botol plastik di gunung yang tidak banyak orangnya. Jadi ini merupakan suatu tantangan. Sehingga ketika mereka melihat seperti itu, tidak perlu membawa kompas, cukup ini sampah, tidak akan kena sasar. Jadi ini merupakan suatu hal yang logis bagi kita. Oleh karena itu saya juga membawa di sini di lingkungan yang kecil ini, yaitu di lingkungan KBRI, ya, mohon untuk jaga kebersihan. Nanti di sini sudah disiapkan banyak tempat sampah. Jadi ketika selesai makan, silakan buang sampah di tempatnya. Insya Allah, kalau lingkungan kita bersih, maka daya pikir kita, hati kita akan menjadi bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Profesor Abdurrahman atas sambutan dan arahannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara mulai di sana yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Hosman LCMH. Waktu yang tepat kami persilakan. Duduk. Diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Wakil Duta Besar yang terhormat, segenap para pejabat KBRI Bangkok yang semuanya yang saya takdimi dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul mengingat kembali bagaimana kita memeriahkan nuzulul Quran yang insya Allah setiap tahunnya diadakan di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, tema nuzulul Quran pada saat ini adalah Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa membersihkan diri kita, baik lahir ataupun batin, yang merupakan aplikasi daripada ungkapan an-nadhafatu minal iman. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pertama, ketika kita mendapatkan ucapan salam tadi mulai dari MC, kemudian juga Bapak Duta Besar, beliau mengucapkan salam, berarti kita wajib menjawabnya dengan waalaikumsalam. Akan tetapi ada juga salam yang wajib diucapkan, akan tetapi tidak boleh dijawab. Seperti salamnya ketika kita sholat, maka gak boleh ketika ada salam kemudian kita jawab. Kemudian ada lagi hukum salam itu sunnah, akan tetapi tidak boleh kita menunggu jawaban dari orang yang salam. Seperti kita ziarah kubur, ketika ziarah kubur kita dianjurkan mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, maka kita tidak boleh menunggu jawaban dari mereka. Maka ini adalah salam-salam yang harus ada di dalam Islam. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengulangi salam kita sebagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Saya ulangi kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Sebenarnya tema tadi sudah disampaikan oleh Bapak Duta Besar banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana pentingnya membersihkan diri kita. Begitu juga pengalaman-pengalaman beliau yang luar biasa. Saya hanya menambahkan dari apa yang beliau tambahkan, bahwasanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak juga bahwasanya Islam ini turun ke muka bumi untuk membersihkan dua hal. Yang pertama membersihkan fisik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Maka oleh sebab itulah wahai Muhammad, bersihkanlah baju kalian. Ini menunjukkan bahwasanya yang lahir harus dibersihkan. Kemudian yang kedua yang harus dibersihkan adalah batin. Dan ini menambahkan bahwasanya ketika Islam berkembang, lalu kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus dan bersama-sama para sahabat dari Madinah. Setelah mendapatkan perjalanan dan di situ ada perjanjian yang disalih oleh kaum musyrikin pada saat itu, maka Nabi bersama para orang-orang, para sahabat kurang lebih 10.000 orang berangkatlah ke Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Pada saat itulah 360 berhala di sekeliling Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan semuanya, karena itu adalah biang kerok kebatilan pada saat itu yang disebut dengan kemusyrikan yang mujahirah, yang mana itulah yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Yang paling besar ada 4 berhala yang disebut dengan Lata, Manat, Uzza, dan ini semuanya pada saat itulah dihancurkan disebabkan karena membersihkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dengan adanya nuzulul Quran yang berbahagia ini kita melihat bahwasanya dengan adanya kebersihan, walaupun mungkin kita di Indonesia adalah mayoritas muslim, tapi betapa banyak orang-orang yang tidak mampu untuk bisa berbuat kebaikan yang berupa dengan adanya kebersihan. Sehingga dulunya yang tadinya itu sungai bisa untuk mandi, akan tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi disebabkan karena adanya sampah-sampah yang ada. Suatu contoh yang ada, kalau kita lihat di YouTube antaranya, bahwasanya ketika kita membuang sampah sembarangan yang mendapatkan dampak akibat yang negatif bukan hanya manusia saja, akan tetapi binatang-binatang pun kena. Pada suatu hari ketika kita melihat bagaimana suatu buaya, dan buaya itu lalu kemudian mati. Ketika mati lalu kemudian dibelah dadanya, ternyata di dalamnya itu ada plastik banyak. Ternyata meninggalnya atau matinya ini disebabkan bukan karena apa, akan tetapi karena adanya plastik, galon dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa ironisnya, sehingga kita lagi tidak peduli lagi pada apa-apa yang berkaitan dengan makhluk yang lain manusia pada saat itu. Kemudian suatu kasus lagi, ketika kita melihat bagaimana ular sawah, yang mana ular sawah itu depannya kecil akan tetapi perutnya besar, akan tetapi karena di dalamnya itu banyak botol-botol aqua dan lain sebagainya berada di dalam, lalu kemudian dia tidak bisa menghancurkannya di dalam, lalu kemudian dimuntahkan kembali. Ini menunjukkan betapa pentingnya adanya kebersihan pada saat itu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka pada saat ini saya akan menyampaikan pesan dari Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, bahwasanya kebersihan itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah kebersihan at-tadhhirudz zahir minal khaba'ith wal ahdath. Jadi kebersihan dengan zahir yang itu merupakan hadas dan kotoran-kotoran. Kemudian yang kedua, tadhhirul jawarih minal atham wal jawarih. Pembersihan adanya anggota badan kita
dari hal-hal yang berkaitan dengan adanya dosa dan kesalahan. Lalu kemudian yang ketiga adalah tadhhirul qalbi anil akhlaqi al-nakhlaqi madmumah. Adanya pembersihan hati dari perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak yang madmumah. Kemudian yang keempat adalah tadhhirus sirri amma siwallah, yaitu membersihkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama yang harus ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya banyak anjuran-anjuran untuk membersihkan diri kita, mulai dari surat Al-Maidah ayat 6, lalu kemudian di dalam Al-Mudaththir dan lain sebagainya yang menunjukkan betapa pentingnya untuk membersihkan diri dan begitu juga keluarga. Maka oleh sebab itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya yang harus dibersihkan pertama kali adalah abzahir dari perkara-perkara, yaitu adanya hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Yang mana tujuan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik kalau kita tanpa adanya tahara atau bersuci. Dan tidak mungkin kita bisa bersuci dengan baik kalau tidak memperhatikan adanya kebersihan. Sehingga pantaslah ungkapan yang ada di dalam tema pagi ini, an-nadhafatu minal iman, itu setara dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya at-tahuru syatrul iman, bahwasanya kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan. Artinya termasuk iman kita itu kuat dan tidaknya tergantung bagaimana menerima atau memelihara kebersihan kita. Jadi seumpama setelah pengajian atau setelah nuzulul Quran ini ada lagi sampah-sampah yang berkelayan, tidak dimasukkan ke tempat sampah yang khusus, berarti di sini tidak berhasil dengan adanya kita pengajian yang ada dalam alam ini. Akan tetapi kalau sudah kita berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, tentu ini akan menampakkan bahwa Islam itu peduli kepada kebersihan, dan itulah cita-cita semua umat muslim. 3 hari yang lalu saya naik perahu di sini, yang mana perahu itu melewati dari suatu tempat yang kurang lebih membutuhkan setengah jam. Saya perhatikan mereka itu tidak ada satupun dari penumpang perahu itu yang padahal sama-sama mereka makan juga. Tidak ada yang membuang sampah ke laut atau ke sungai, akan tetapi tetap dipegang sampai dia turun lalu kemudian dibawa. Ini menunjukkan betapa pentingnya, walaupun maaf, bisa kita ketahui bahwa di Thailand ini mungkin Islamnya minoritas, akan tetapi kebersihannya luar biasa. Sementara kita yang Islamnya atau Muslimnya kurang lebih 90%, akan tetapi kadang-kadang kita naik mobil, akan tetapi buang sampahnya melalui jendela mobil. Inilah yang terjadi pada diri kita dan keluarga. Maka oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan adanya pengajian nuzulul Quran ini yang temanya sungguh luar biasa, bagaimana kita menjadi kebersihan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita bersihkan adalah tadhhirul qalbi, tadhhirul jawari anil jaraim wal atham. Jadi membersihkan badan kita dari perkara-perkara yang mengarah kepada dosa. Di mana setelah kita bersuci itu anjuran dari Allah. Lalu kemudian kita mau beribadah, tentu adalah membersihkan adanya anggota badan kita dari dosa-dosa. Menjaga tangan kita, jangan sampai tangan kita melakukan hal-hal yang dosa. Menjaga ucapan kita, jangan sampai ucapan kita mengarah kepada dosa. Dan begitu juga menjaga pandangan kita dari hal-hal yang bisa mengakibatkan dosa. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi pantaslah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam satu hadisnya, sesungguhnya innallaha thayyibun yuhibbut tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, nadhifun yuhibbun nadhafah. Begitu juga maha suci.
Dan begitu juga sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yudkhilun nas, tidak akan memasukkan orang-orang itu ke surga kecuali dia dalam keadaan suci. Jadi syarat untuk orang itu masuk surga dia harus bersih, dan itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya ayul Islam, sesungguhnya kemuliaan Islam itu dibangun atas adanya kebersihan. Jadi Islam ini muncul disebutkan adanya kezaliman. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, Islam ini ada sebenarnya bukan hanya bercerita tentang masalah ibadah, bukan masalah akidah saja, akan tetapi yang ditekankan dari semua sebelum ibadah itu adanya kebersihan. Itulah yang dihadapkan oleh kita semua. Kemudian yang berikutnya, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang ketiga, yang harus kita perhatikan ketika kita dalam melakukan ibadah, terutama hendaknya membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dosa seperti iri, dengki, kemudian adu domba dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk salah satu yang berkaitan dengan kebersihan. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, maka dengan adanya dan yang berkaitan dengan semua itu, maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menekankan kepada kita bahwasanya tidaklah sempurna orang itu melakukan ibadah kecuali dengan adanya bersih. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum illa tawab. Sesungguhnya tidaklah diterima salatnya seseorang walaupun khusyuknya sebagaimanapun khusyuknya, kalau dia masih ada di dalam dirinya tidak bersih atau tidak dalam keadaan suci. Maka bersih ataupun suci adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan. Di dalam Islam ada dua hal istilah yang mungkin berbeda. Yang pertama adalah an-nadhafah, kemudian yang kedua adalah at-tahur. Dua hal ini walaupun secara makna sama, akan tetapi secara aplikasi yang berbeda. Kalau an-nadhafah ini berkaitan dengan masalah zahir, seperti pakaian, seperti tempat dan lain sebagainya. Sementara yang disebut dengan at-tahur ini berkaitan dengan luar dan dalam. Sehingga istilah dalam fikih disebutkan yang pas adalah at-taharah, dan ini menunjukkan bahwanya pentingnya kita bersuci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surat Al-Maidah bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melakukan ibadah salat, hendaknya membasuh terlebih dahulu muka, lalu kemudian kedua tangan, lalu kemudian kepala, dan membasuh kedua kaki. Dan ini menunjukkan semuanya berkaitan adanya bagaimana pentingnya kita bersuci dan bagaimana pentingnya kita membersihkan diri kita. Maka yang terpenting bagi kita, menurut Imam Al-Ghazali, dari 4 hal tersebut, maka beliau menyimpulkan bahwasanya Islam itu sangat menganjurkan kepada perkara-perkara yang itu kebersihan. Karena dengan adanya kebersihan itulah ibadah kita akan sempurna. Ibadah ada disebabkan karena adanya taharah, dan taharah ada disebabkan karena kita mau membersihkan yang disebut dengan nadhafah. Kemudian yang kedua, kita tujuannya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka dengan ibadah itulah harus melalui dari suci menuju kepada Zat yang maha suci dengan cara-cara yang suci pula. Dan inilah juga tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat orang yang senantiasa kebersihan. Dengan adanya kebersihan itulah yang bisa menjadikan keimanan kita bertambah dan ketakwaan kita bertambah. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian kesimpulan yang terakhir dari inti pengajian nuzulul Quran pada saat ini adalah yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita membersihkan diri, baik itu membersihkan lahir ataupun batin. Lahir dalam artian bersih dari hadas, lahir dalam artian bersih dari kotoran,
dan batin dalam artian kemusyrikan dan kemunafikan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mengetahui semua itu, maka tentu ketika dalam keadaan kita beribadah, kata dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri dengan khusyuk kepadanya. Kemudian yang ketiga, hendaknya dengan adanya kekhusyuan itu akan mengakibatkannya kita timbul yang disebut dengan la'allakum tattaqun, dan ini sebagai inti dari pelajaran daripada nuzulul Quran pada sore hari ini. Sedikit akan tetapi insya Allah semua kita bisa mempraktekkan baik apa yang disampaikan oleh dosa besar tadi ataupun dengan hadis-hadis yang saya uraikan, yang intinya tidaklah pantas seorang muslim itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang paling baik, tempatkanlah sampah di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Inilah yang diharapkan oleh Al-Quran, begitu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu yang cukup terbatas, mungkin ini saja yang dapat kita bahas, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan beliau juga sampaikan tadi, mudah-mudahan kita sebagai umat muslim yang ada di bangku ini bisa mengamalkannya, paling tidak dimulai dari kita sendiri, keluarga, lalu kemudian lingkungan, lalu kemudian masyarakat secara umum, dan bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa membersihkan diri dan keluarga serta lingkungan, dan mudah-mudahan dengan upaya itu kita menjadikan orang yang senantiasa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabb kami, dengan segala pengharapan dan kelemahan diri kami, ya Allah, di sore hari yang berbahagia ini kami mohon kepadamu, di bulan puasa yang mulia ini kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di majelis ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang peduli dengan kebersihan, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau maha suci dan maha bersih dan mencintai kebersihan. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang beriman, yang kuat dalam keimanan dan kuat dalam keislaman, ya Allah. Menjadikanlah kami kenantinya dengan husnul khatimah, dan jauhkanlah kami dari su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bersamakan kepada Insyaallah. Semoga bisa membawakan menjadi manusia yang bisa menyediakan apapun. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara peringatan nuzulul Quran pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak-bapak, Ibu, mohon maaf.
soalnya di sini bisa digunakan. Jadi bapak-bapak Anda min kata nih? Bahasa Melayu bisa. Bahasa Melayu bisa. Ikon. Pakai ikon. Akun. Dahil. Memang. Saya suaranya. Siapa namanya? Hah? Ustaz Ya? Baru datang ya? Baru datang kan? Baru datang ya? La ilaha illallah. Ini speaker naik lagi dari Itu tarawih dulu. oh Maghrib, Isya, tarawih. Iya. Buat apa udah dari sini? Bentar.
Di sini kurang lebih 58. 58. Ya, ya, ya. Ya, boleh. Hmm? Banyak orang. Oh ya. Habis. Hmm. Mana tudung? Saya tudung. Wah, hari ini ramai. Kenapa ya? 300 Oh. 300-an. Nah, bisa bahasa Melayu? Ya, boleh. Sikit-sikit. Indo sikit-sikit. Melayu boleh. Indo sikit-sikit. Kelantan boleh. Ya. Nggak bisa. Oke. Warnanya hijau, terus hitamnya ini. Orang mau sholat. Oh, yes. Ya. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام. الشهادة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله إياك نعبد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم. شهادة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله الذي لا إله. استغفر الله العظيم الذي لا إله. استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام لك يقول السلام حين ربنا السلام عليك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh, ini ada on off-nya juga. Ada ini on off-nya.